Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pernahkah kamu merasakan, ketika berada di titik paling terpuruk, di saat semua pintu seakan tertutup, tiba-tiba ada seseorang yang hadir begitu saja dan memberikan pertolongan? Kadang mereka bukan siapa-siapa, bukan keluarga, bukan sahabat dekat, bahkan mungkin orang asing yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Tapi anehnya, mereka datang tepat di waktu yang paling kita butuhkan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di saat kita hampir menyerah, ada saja tangan yang terulur untuk membantu? Apakah itu kebetulan, atau ada rahasia besar di baliknya? Sebenarnya, setiap pertemuan yang membawa pertolongan bukanlah sekadar peristiwa biasa. Itu adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Ketika kita merasa sendiri, Allah tidak langsung turun memberi jawaban, tapi Ia kirimkan seseorang untuk menjadi jalan keluar. Dan seringkali, orang-orang itu datang dengan cara yang tidak kita duga, bahkan mungkin hanya sekali lewat dalam hidup kita, tapi pertolongannya akan kita ingat selamanya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah rahasia indah tentang bagaimana Allah seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang menjadi jalan pertolongan. Dan siapa tahu, justru lewat merekalah doa-doa kita yang lama terucap akhirnya dijawab oleh Allah. Pertemuan bukanlah kebetulan, melainkan takdir Allah. Dalam hidup, kita sering bertemu dengan orang-orang yang meninggalkan jejak mendalam. Ada yang datang hanya sebentar lalu pergi, ada yang hadir untuk waktu lama, bahkan ada yang tanpa kita sadari mengubah arah hidup kita. Banyak orang mengira semua itu hanyalah kebetulan, padahal setiap pertemuan telah digariskan oleh Allah sejak sebelum kita lahir. Tidak ada yang namanya pertemuan tanpa maksud. Setiap orang yang kita temui adalah bagian dari takdir yang Allah atur dengan sempurna. Coba renungkan sejenak, berapa banyak kisah hidupmu yang berubah hanya karena bertemu satu orang. Mungkin kamu menemukan sahabat sejati yang selalu ada di saat sulit. Mungkin kamu dipertemukan dengan guru yang memberi arahan hidup. Atau mungkin, di saat terhimpit masalah, kamu berjumpa dengan seseorang yang dengan tulus mengulurkan tangan tanpa pamrih. Semua itu bukan terjadi begitu saja. Allah yang menggerakkan langkah, Allah yang mempertemukan, dan Allah pula yang menitipkan kebaikan melalui hati mereka. Pertemuan adalah cara Allah mengajarkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ada doa yang dijawab lewat orang lain. Ada pertolongan yang Allah turunkan melalui tangan manusia. Bahkan ada juga peringatan yang Allah sampaikan lewat ucapan atau sikap seseorang yang hadir di hidup kita. Itulah sebabnya, kita harus selalu percaya bahwa siapapun yang datang, baik memberi kebaikan maupun pelajaran, sesungguhnya adalah bagian dari rencana Allah untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Maka, jangan pernah meremehkan pertemuan. Jangan pula berprasangka buruk jika ada orang yang datang lalu pergi. Bisa jadi, mereka hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan singkat dalam perjalanan hidup kita. Tugas kita hanyalah mengambil hikmah, menjaga hati agar selalu bersyukur, dan yakin bahwa tidak ada satu pun pertemuan yang sia-sia. Semuanya adalah takdir Allah yang penuh dengan rahasia kebaikan. Orang baik adalah bentuk pertolongan Allah. Setiap orang pasti pernah berada di titik sulit, di mana hati terasa sempit, jalan terasa buntu, dan kekuatan seakan habis. Namun, di saat-saat seperti itu, seringkali Allah kirimkan seseorang yang datang membawa pertolongan. Kadang ia adalah sahabat yang setia mendengarkan keluh kesah, kadang seorang guru yang menuntun jalan, bahkan kadang orang asing yang kita temui sekali seumur hidup. Pertemuan itu mungkin terlihat sederhana, tapi sesungguhnya itulah bentuk pertolongan Allah yang datang lewat tangan hambanya. Seringkali kita lupa,
bahwa Allah bisa menolong hambanya dengan cara apa saja. Tidak selalu lewat keajaiban besar atau peristiwa yang luar biasa. Terkadang, pertolongan itu hadir melalui senyuman orang yang menenangkan hati, melalui nasihat kecil yang membangunkan jiwa, atau melalui uluran tangan sederhana yang menyelamatkan kita dari kesulitan. Semua itu tidak lain adalah Allah yang menggerakkan hati orang baik untuk hadir di hidup kita. Orang baik adalah jawaban doa. Bisa jadi doa yang kita panjatkan malam tadi, dijawab Allah dengan menghadirkan seseorang ke dalam hidup kita hari ini. Orang baik juga adalah perisai. Lewat mereka, Allah menjaga kita dari kerugian, menguatkan kita saat lemah, bahkan menarik kita kembali ketika hampir tersesat. Karena itu, setiap kebaikan yang kita terima dari manusia sejatinya bukan semata-mata dari mereka, tetapi dari Allah yang menggerakkan hati mereka. Maka, jangan pernah meremehkan kehadiran orang baik dalam hidup. Syukuri setiap kebaikan yang kita dapatkan, sekecil apapun itu, karena bisa jadi disitulah pertolongan Allah sedang bekerja. Dan jangan lupa, sebagaimana kita ingin selalu dipertemukan dengan orang baik, kita pun harus berusaha menjadi orang baik bagi orang lain. Karena mungkin, melalui kebaikan kita, Allah sedang menjawab doa seseorang yang sedang berada dalam kesulitan. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Ada orang-orang yang Allah hadirkan untuk menguatkan kita, ada pula yang hanya singgah sebentar membawa pelajaran. Semua itu bukanlah kebetulan. Setiap kehadiran mereka adalah bagian dari takdir, bagian dari cara Allah menolong kita, dan bagian dari kasih sayangnya yang seringkali tidak kita sadari. Ingatlah, orang baik yang hadir dalam hidupmu bukan semata-mata karena kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah. Ia yang menggerakkan hati mereka untuk peduli. Ia yang membuat langkah mereka datang tepat waktu. Dan ia pula yang menanamkan rasa tulus di hati mereka agar mau membantu tanpa pamrih. Maka, jangan hanya berterima kasih kepada manusia, tapi lebih dari itu, bersyukurlah kepada Allah yang telah mengutus mereka sebagai jawaban doa-doamu. Mari kita belajar melihat segala sesuatu dengan mata hati. Karena mata lahir hanya melihat orangnya, tetapi mata hati melihat Allah yang bekerja di balik semua pertemuan. Dengan cara itu, hati kita akan lebih mudah bersyukur, lebih sabar, dan lebih yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang yang membawa mudarat, dan pada saat yang sama, semoga kita pun dijadikan Allah sebagai orang baik yang menjadi jalan pertolongan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.